bukan hal yang bukan hal yang baru, tetapi banyak atau bahkan sering diabaikan gitu ya Pak. Apa sih serat itu ya? Orang lebih sering ngitung kalori, ngitung kebutuhan protein, lemak dan lain-lain. Padahal kita ada kebutuhan mendasar yang tidak kita hitung-hitung gitu ya. Bagaikan misalnya kita tuh pusing mikirin uang sekolah anak, ya, bagaimana membayar cicilan mobil, ya, bagaimana membayar cicilan rumah, ya. Tetapi kita nggak pernah memperhatikan yang namanya hari ini saya harus beli makanan apa sih yang bagus, yang bermanfaat untuk tubuh kita ya. Jadi banyak di antara kita kesibukan keseharian kita dalam pengelolaan keuangan itu asik memikirkan yang besar-besar, mobil, rumah, tas gitu ya, tas harga puluhan juta bahkan ratusan juta, tapi nggak pernah memikirkan secara mendasar tubuh kita ini sebenarnya butuh apa sih. Padahal sebenarnya kita tahu ya teman-teman, yang paling mahal sebenarnya di dunia ini bukan rumah atau mobil kita, bukan kendaraan kita, tetapi tubuh kita inilah yang paling mahal ya. Teman-teman bisa bayangkan sedemikian banyak harta ini menjadi tidak ada gunanya begitu kita sakit gitu ya. Nah, baik, saya mulai saja. Teman-teman yang baru pertama kali bergabung pada kesempatan hari ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan ini adalah forum cuci otak, teman-teman ya. Jadi saya selalu sebut ini forum cuci otak karena kadang-kadang kita otak kita itu betul-betul sudah terlalu banyak hal yang harusnya tidak menjadi yang mengganggu pola pikir kita, mengganggu struktur atau cara berpikir kita ya teman-teman. Nah, sekarang saya mulai saja materinya. Untuk yang baru bergabung, perkenalkan, nama saya Dr. Muslim. Ya, halo semua teman-teman. Ya, saya hari ini akan membawakan materi ya khusus tentang product training ya teman-teman. Maaf, product training ya. Nah, product training ini diadakan secara berkala, ya, di mana tujuannya adalah memberi pengetahuan dan membuka wawasan kepada teman-teman menyangkut tentang manfaat produk, bagaimana produk ini harus kita konsumsi, bagaimana produk ini bekerja di dalam tubuh kita, dan bagaimana produk ini memberikan dampak yang positif pada kehidupan keseharian kita. Aduh. Nah, teman-teman, ya, nama saya Dr. Muslim. Saya saat ini tinggal di Kota Tangerang, ya teman-teman. Ya, jadi saya seorang dokter spesialis anestesi yang saat ini bekerja di 2 rumah sakit swasta. Nah, ini adalah suasana waktu saya masih sekolah ya. Teman-teman lihat, ini foto adalah foto yang sangat mahal ini ya, karena teman-teman saya harus saya bujuk dengan bujuk rayu yang luar biasa supaya mereka mau berfoto di sini ya. Kenapa foto ini mahal? Karena teman-teman saya itu maunya berfoto pakai buku. Nah, saya fotonya pakai kaleng shake, teman-teman ya. Jadi ini adalah situasi yang sangat sulit untuk diciptakannya. Nah, ini adalah keluarga saya. Saya 1 orang istri dan dengan 2 orang anak. Ya, yang saat ini anak saya, istri saya namanya Dr. Indri. Beliau adalah seorang dokter spesialis saraf. Saat ini full time bekerja di Herbalife untuk membantu orang lebih sehat ya teman-teman, bukan membantu orang yang sakit. Nah, kemudian ini adalah anak saya yang pertama, dan ini Muhammad Aslam. Ini anak saya yang kedua, Muhammad Ibrahim Al-Khalil ya. Nah, baik teman-teman, topik kita hari ini menyangkut tentang yang namanya nutrisi serat, kemudian multivitamin dan kolagen ya. Jadi saya sebutnya saja mikronutrien. Sebenarnya nggak pas ini ya, tapi kita sebut saya topik besarnya itu. Nah, sebelum saya masuk, kita harus tahu dulu dasar dari segala macam ilmu nutrisi, yaitu kita harus tahu dulu perbedaan antara makanan dan nutrisi. Makanan itu adalah bentuk yang kelihatan oleh mata
yang biasa kita masukkan ke dalam mulut kita, teman-teman, ya. Sedangkan nutrisi adalah zat-zat yang terkandung di dalam makanan itu. Jadi dalam makanan itu ada nutrisi, ada juga ampas gitu. Jadi makanan itu adalah gabungan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu namanya nutrisi, yang tidak bermanfaat namanya ampas, yang nantinya ampas ini harus dibuang. Nah, seperti apakah gambarnya? Seperti ini, teman-teman. Jadi makanan masuk ke dalam mulut kita, kemudian nutrisinya itu diserap dan ampasnya dibuang, ya. Ya, jadi ampasnya dibuang, teman-teman. Nah, dibuangnya lewat apa? Lewat 4 organ ini, paru-paru, usus, ginjal, dan kulit. Ya. Paru-paru itu membuang kelebihan CO2 dalam bentuk udara pernapasan, usus itu membuang ampas dalam bentuk buang air besar, ginjal membuang buang air kecil, kemudian kulit membuang keringat. Ya, jadi ini adalah organ ekskresi atau organ pembuangan dari dalam tubuh kita. Keempat-empatnya ini kadang-kadang terlewat dari cara berpikir kita. Kadang-kadang kita lebih sibuk menurunkan berat badan, ya, sibuk menurunkan lemak, sibuk memberi nutrisi yang bagus untuk otak, untuk jantung, padahal ada organ pembuangan yang tidak kalah pentingnya untuk dipelihara, yaitu paru-paru, usus, ginjal, dan kulit. Nah, nanti akan banyak produk yang terlibat di sini. Bagaimana produk Herbalife ini mampu untuk memelihara yang namanya keempat organ pembuangan kita ini. Ya, jadi ada organ, kalau dalam ilmu kedokteran di tubuh kita itu ada namanya organ kelas 1, organ kelas 2, organ kelas 3, ya, teman-teman. Ya. Nah, organ kelas 1 itu otak, jantung, dan paru-paru. Nah, paru-paru ini benar-benar fungsinya besar karena selain dia vital, dia juga adalah organ pembuangan. Ya. Jadi dia ini menempati fungsi yang sangat vital, ya, paru-paru ini. Nah, kenapa paru-paru ini penting? Kalau dalam ilmu anestesi seperti keseharian saya di rumah sakit, itu kalau saya berhadapan dengan pasien atau saya ketemu di jalan aja, yang paling pertama saya perhatikan pasti napasnya. Aduh, ini napasnya nggak bagus nih. Oh, ini karena terlalu napasnya tersengal-sengal karena kelebihan lemak. Oh, kayaknya ini napasnya karena jantungnya aktivitasnya terganggu oleh karena tumpukan lemak. Jadi saya senang sekali memperhatikan napas seseorang, ya. Karena itu memang merupakan pekerjaan keseharian saya. Saya bisa lupa mukanya, tapi saya pasti ingat pola nafasnya. Ya. Oke, kemudian berikutnya, nah, jadi tubuh kita itu mau bagaimanapun bentuknya akan tergantung dari yang namanya 3 proses ini atau 3 hal ini, ya, yang sehubungan dengan makanan. Yang pertama adalah jenis makanan. Kita harus betul-betul memilih jenis makanan kita untuk dapatkan hasil yang terbaik di dalam tubuh kita. Kemudian ada orang sudah bagus dalam memilih jenis makanan, tetapi tidak memperhatikan yang namanya proses penyerapan. Proses penyerapan ini, teman-teman, ada 2, ya. 2 proses penyerapan itu untuk optimalnya makanan atau nutrisi dalam tubuh kita harus melalui 2 proses penyerapan. Yang pertama, proses penyerapan di usus. Usus harus bagus tuh penyerapannya. Kalau ususnya kotor, tidak bersih, maka tidak akan bagus yang namanya fungsi nutrisi, ya. Kemudian penyerapan kedua adalah penyerapan di tingkat sel. Jadi nutrisi udah masuk di usus, diserap oleh usus, masuk ke aliran darah. Di aliran darah nanti nutrisinya akan beredar, kemudian akan singgah di setiap sel itu. Untuk bisa masuk ke dalam sel ada namanya penyerapan oleh sel, ya. Nah, itu adalah penyerapan tahap kedua. Nah, itulah yang yang kita bahas juga sebentar. Jadi 2 fungsi penyerapan, dan 2 fungsi penyerapan ini diatur sangat besar peranannya oleh 2 produk, yaitu fiber dan multivitamin. Nanti sebentar kita lihat sama-sama, ya, teman-teman. Jangan sampai kita rajin minum shake, rajin minum Herbalife Line, ya. Kemudian, waduh, pokoknya yang rajin minum kolagen, tapi lupa bahwa khusus untuk optimalnya produk-produk ini, kita butuh penyerapan yang sempurna di usus dan di tingkat sel.
Nah, itu dia yang sering terlewatkan, teman-teman ya. Kita sering lupa bahwa sebenarnya shake ini nih bukan hanya sekedar selesainya itu bukan di mulut, teman-teman ya. Bapak Ibu, minum shake atau minum produk Herbalife yang lain selesainya tidak di mulut, tetapi selesainya itu nanti harus di tingkat sel. Kita harus lihat di mulut masuk. Nah, bagaimana usus? Siap nggak dia menyerap shake dan vitamin yang ada semuanya di dalam shake? Setelah lolos di usus, kemudian ikut aliran darah, siap nggak untuk masuk ke dalam sel? Ada beberapa kondisi di mana lolos dari usus tetapi nggak bisa masuk ke dalam sel. Nutrisi nggak mau masuk ke dalam sel, teman-teman ya. Itu biasanya pada orang diabetes ataupun orang yang terlalu tinggi kadar lemaknya. Jadi dinding selnya itu terlalu tebal sehingga sulit untuk ditembus. Ada mekanisme di situ pintu-pintu sel yang terkunci akibat dari kelebihan kadar lemak di dalam tubuh ya, atau kelebihan kadar gula di dalam tubuh. Nah, itulah yang harus kita terobos. Sebentar saya akan perlihatkan menariknya dua produk ini, teman-teman ya, bahkan yang ketiga dengan kolagen. Nah, jadi jenis makanan, proses penyerapan dan organ pembuangan. Jangan sampai makanannya bagus, proses penyerapannya bagus, ampasnya tinggal di perut. Bagaikan teman-teman misalnya 1 minggu tuh nggak buang sampah gitu ya. Tersimpan limbah rumah tangga itu di rumah, gimana baunya. Mengundang masalah. Sampah kalau tertinggal di dalam rumah kita, teman-teman Bapak Ibu sekalian, itu akan mengundang lalat, nyamuk, dan tikus. Ya. Dan kucing juga. Nah, itu dia yang kucing liar. Sangat senang berpesta pora. Oh, ada sisa tulang ikan dan tulang ayam di rumah itu, ayo kita serang gitu ya. Jadi begitu juga di dalam tubuh kita, jika ampas kotoran dari makanan ini tidak dibuang, teman-teman, yang terjadi adalah kita mengundang penyakit sebenarnya. Penyakit infeksi usus, penyakit kanker, ya, peningkatan kadar gula darah, penyerapan lemak yang lebih tinggi. Nah, itu semua adalah masalah-masalah kalau pembuangan kita tidak lancar. Begitu juga yang organ pembuangan paru-parunya tidak normal. Untuk teman-teman, Bapak Ibu yang masih merokok atau yang pasangannya masih merokok, saya sarankan untuk jangan mengurangi rokok ya. Jadi jangan sama sekali teman-teman ya minta untuk orang di rumah itu mengurangi rokok. Ya, nggak usah dikurangi. Harus diberhentikan teman-teman ya. Jadi nggak ada itu anjuran mengurangi rokok. Yang adalah anjuran memberhentikan rokok ya. Jadi jangan terjebak dengan mengurangi rokok ya. Tidak apa-apa dokter, saya berusaha untuk mengurangi. Teman-teman itu yang namanya berusaha mengurangi rokok itu biasanya dalam perjalanannya itu banyak godaan iblis dan syaitan gitu ya. Iblis dan syaitan untuk kembali merokok kembali ya. Nah, seperti teman-teman. Jadi jenis makanan, proses penyerapan dan organ pembuangan akan menentukan bentuk dan fungsi tubuh. Bentuk ini bisa kurus, ideal, gemuk. Fungsi itu bisa sehat, bisa sakit. Ya, jadi ingat teman-teman, 3 hal ini. Jenis makanan, proses penyerapan, dan organ pembuangan. Jenis makanan kita sudah tahu sama-sama. Proses penyerapan, ingat, 2 tingkat penyerapan, yaitu di usus dan di sel. Di sini besar peranan serat, fiber, dan multivitamin. Organ dan organ pembuangan. Ya, di sini juga besar sekali peranan serat. Oke, selanjutnya, nah, tubuh kita harus mendapatkan nutrisi terbaik. Ini adalah pilihan makanan. Kita harus tahu yang makan di dalam tubuh kita itu Bapak Ibu ya, bukan hanya mulut dan perut, tetapi otot kita lah yang sebenarnya adalah organ yang paling banyak makan gitu ya. Jadi sebagian besar makanan kita itu larinya ke otot. Ya. Kemudian ke saluran pencernaan dan saluran-saluran lain, ke jantung ya. Dan ini otak adalah organ yang makannya paling banyak sebenarnya ya. Otak kita itu berkisar hanya 800 gram saja, tetapi makannya itu 20%. Jadi bayangkan teman-teman ya, otak itu kalau berat badannya 60 kilo itu berarti hanya 1/80 ya, 1/70 dari total berat badan. Tapi makannya 20%. Jadi dialah ada konsumen makanan terbanyak sebenarnya. Sehingga harus kita betul-betul perhatikan, jangan sampai
untuk teman-teman yang doyan gorengan itu masih lebih senang sekali makan gorengan dengan kualitas rendah gitu ya. Bukan tidak boleh makan gorengan, boleh, tetapi ya mungkin lebih bagus kalau goreng sendiri di rumah dengan minyak sekali pakai, teman-teman ya. Kenapa saya sarankan minyak sekali pakai? Karena pada minyak dengan penggorengan kedua, ketiga, dan seterusnya akan menimbulkan yang namanya trans fat. Trans fat itu agak sulit dicerna di dalam tubuh kita dan akan menumpuk di pembuluh darah, menyebabkan sumbatan di mana-mana. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang masih doyan gorengan lebih bagus goreng sendiri di rumah. Ya, tetapi ya kalau memang mau juga makan gorengan gitu ya, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa fiber teman-teman ya, tablet fiber untuk menangkap minyak-minyak dari gorengan itu jangan sampai diserap. Ya, dengan mix fiber ya. Oke, kulit juga adalah organ yang sangat besar membutuhkan nutrisi ya. Nah, sekarang produk spotlight kita apa saja hari ini? Tadi saya sudah jelaskan ada 3 macam yang ada hubungannya dengan 3 hal tadi, yaitu jenis makanan, proses penyerapan, dan organ pembuangan, yaitu fiber and herbs, multivitamin, dan kolagen ya. Nah, ini adalah 3 produk yang saya akan bahas ya, walaupun ya materinya agak terburu-buru saya buat, tapi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya bagi teman-teman. Nah, untuk fiber kita tahu, ini pembahasan awal, kita harus tahu dulu yang namanya makronutrien dan mikronutrien, teman-teman ya. Ada namanya makronutrisi atau makronutrien, itu adalah arti dari makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Karbohidrat, lemak, protein. Ini adalah yang paling besar kita butuhkan. Ya. Kalau mikronutrien, itu adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Nah, jadi ya ada yang jumlahnya besar, ada yang jumlahnya kecil. Oh, kalau gitu abaikan aja yang kecil, kan kecil. Oh, jangan salah. Ini kecil-kecil cabai rawit. Nggak ada manfaatnya, nggak ada maknanya kalau si barang kecil ini tidak muncul. Seperti contoh misalnya teman-teman ya. Teman-teman punya AC yang misalnya ukurannya berapa ya? Punya AC 5 PK. Dingin banget ya 5 PK, 2 PK aja. Punya AC 2 PK atau punya TV 55 inch tapi nggak ada remote-nya, teman. Coba lah bayangkan ya, nggak ada artinya itu. Barangnya kecil tapi memberi makna yang sangat besar. Itulah mikronutrien. Kita punya mobil Mercy, mobil Alphard, tapi tanpa kunci, nggak bisa hidup. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia barang kecil, si mikronutrien, vitamin, mineral ini kecil kebutuhannya, tapi memegang peranan besar. Kalau tidak ada, masalah besar begitu. Oke? Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya, nah ini ada makronutrien, nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar ya. Ini harus kita pahami dulu. Bisa saling menggantikan sebagai sumber energi ya. Coba teman-teman lihat. Bisa saling menggantikan. Artinya kalau nggak ada karbohidrat, ada lemak tuh sumber energi. Kalau nggak ada lemak, ada karbohidrat, ada protein. Jadi mereka bisa saling menggantikan. Dan mudah didapatkan dalam berbagai jenis makanan. Jadi banyak sekali pilihannya. Ya, pilihan jenis nutrisi makronutrien ini banyak. Ya, apalagi di Indonesia berlimpah makanan ya. Kemudian gejala gangguan kesehatan yang terjadi jika kekurangan asupan jangka panjang. Jadi nanti kurang dalam jangka panjang baru menimbulkan masalah. Tetapi mikronutrien nanti itu tidak seperti itu. Ya. Kalau mikronutrien atau mikronutrisi yaitu vitamin mineral tadi tidak bisa saling menggantikan teman-teman ya. Vitamin A nggak bisa digantikan fungsinya oleh vitamin C. Kalsium tidak bisa digantikan oleh magnesium atau mangan atau apa segala macam. Nggak bisa saling menggantikan ya. Jadi dia memegang peranan masing-masing sehingga kita tidak boleh mengabaikannya. Seringkali asupan dari makanan tidak lengkap. Ya, ini dia memang tidak lengkap, teman-teman ya. Kita kadang-kadang hanya mengkonsumsi apa yang bisa mengenyangkan.
Kita tidak menghitung ini ada nggak ya nanti vanadiumnya ya, cukup nggak biotinnya ya, kobalaminnya nanti berapa ya? Wah, pusing ya teman-teman ngitungnya nanti ya. Jadi banyak sekali piridoksinnya berapa sih? Nah, gitu. Kromiumnya ada nggak ini? Nah, jadi terlalu banyak komponen nutrisi mikronutrien atau vitamin mineral yang tidak semuanya bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Ya. Kemudian mudah terjadi kekurangan. Banyak sekali penyakit diakibatkan dari kekurangan vitamin mineral. Kenapa? Karena kekurangan itu dalam jangka pendek. Artinya 2 hari atau 3 hari kekurangan itu udah mulai muncul tuh gejala penyakit, ya, gejala keluhan kesehatan. Tapi kalau makronutrien itu lama, ya, biasanya baru muncul masalah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi seperti ini, jika terjadi efisiensi mudah terjadi gangguan kesehatan. Kalau makronutrien, orang kelaparan masih bisa hidup ya teman-teman ya. Tapi kalau kekurangan mikronutrien, vitamin mineral itu repot kalau misalnya kita biarkan dalam jangka panjang. Nah, ini adalah vitamin mineral dan vitamin nutrien ya. Nah, kita masuk materi apa namanya? Yang pertama itu serat. Kita harus tahu teman-teman, serat itu adalah salah satu bentuk karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat yang paling susah diurai gitu ya. Terbagi dua, ada yang larut, ada yang tidak larut. Nah, tujuan utama ada dua, yaitu mempercepat pembentukan dan pembuangan feses. Jadi mempercepat pembentukan feses. Jadi kira-kira nih, kalau bagaikan sehari-hari kita lihat itu di luar sana di jalan raya itu truk sampah gitu ya, ngumpulin jalan, ngumpulin, angkut sekalian lalu dibuang, ya. Jadi seperti truk sampah, truk pengumpul sampah si fiber ini, serat, jalan ngumpul. Teman-teman coba bayangkan ya, kalau ada yang tinggal di daerah Ciledug itu ya, 1 hari aja truk sampai Tunggal lewat, baunya minta ampun lah lokasi kecamatan kita itu. Luar biasa kalau misalnya 1 hari truk sampai Tunggal lewat ya. Seperti itu, sangat mencemari lingkungan. Kita aja yang sehat nggak betah tuh ya tinggal di situ ya. Jadi seperti itu teman-teman, jangan sampai kita mengabaikan serat sehingga terlalu banyak ampas di dalam usus kita yang kita biarkan berkembang lama di situ ya. Jadi mempercepat pembentukan dan pembuangan feses ya. Nah, kalau sponsor saya Pak Ade bilang begini, dengan rajin konsumsi serat, fiber dan mixed fiber itu kalau pagi-pagi teman-teman misalnya masuk WC itu enak, masih bisa selfie di dalam WC ya, muka masih cakep gitu ya, foto selfie ya di dalam WC. Tapi kalau susah buang air besar, mau bagaimanapun, mau dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, muka kita jelek banget tuh kalau misalnya susah buang air besar, gitu ya, paling susah lah ya. Muka itu nggak ada bagus-bagusnya dah kalau di WC. Tapi kalau rajin minum fiber, muka tetap cakep teman-teman ya di dalam WC ya. Seperti itu ya, itu analoginya. Memudahkan penyerapan nutrisi. Jadi kalau bersih, usus kita bersih, itu yang namanya shake, Herbalife Line, selulose, kolagen itu jadi maksimal penyerapannya. Tapi kalau usus Anda tidak bersih, tanpa fiber, kita tidak menghitung jumlah serat dalam 1 hari, maka kolagen, nightworks yang mahal-mahal itu kemungkinan diserapnya hanya 60%, teman-teman. Ya. Barang mahal, langka, susah didapat, padahal tubuh kita butuh, tapi 40%-nya kita buang gitu ya. Jadi seolah-olah kita membuang barang mahal gitu ya. Jadi jangan seharus betul-betul kita manfaatkan optimal, maksimal ya. Kalau bisa setetes pun Nightworks, setetes pun kolagen yang kita konsumsi, jangan setetes pun keluar jadi teman-teman ya. Kalau bisa diserap semua. Ya, peranannya adalah diserap. Jadi jangan sampai teman-teman setiap pagi atau siang jangan lupa konsumsi fiber ya. Oke. Ingat 2 tahap penyerapan yang saya ulangi lagi, ada 2 tahap penyerapan nutrisi. Yang pertama penyerapan di usus, yang kedua adalah penyerapan di seluruh sel tubuh. Di usus ini nanti penyerapan fungsi peranan besarnya ada di fiber dan mixed fiber, kemudian di seluruh tubuh itu peranan besarnya ada di multivitamin nanti ya teman-teman ya. Bagaimana nanti kromium akan saya jelaskan, kromium, vanadium, biotin itu akan bekerja sama supaya
kelebihan karbohidrat kita itu masuknya ke otot, bukan ke lemak, bukan ke hati, gitu ya. Nah, itu luar biasanya ya teman-teman. Multivitamin kita ini akan memilih membantu insulin menyimpan ke karbohidrat atau makanan yang kita makan itu masuknya ke otot. Tapi kalau misalnya kita tidak memperhatikan konsumsi vitamin mineral kita, maka insulin akan menyimpan karbohidrat itu di 3 tempat dan dia nggak milih-milih. Dia bisa milih di otot, di hati, ataupun di lapisan lemak. Nah, di bawah kulit. Jadi makanya kalau misalnya Anda teman-teman yang susah sekali turun lemak perutnya, susah sekali turun kadar lemaknya, jangan lupa konsumsi multivitamin. Mungkin ada yang tidak beres dengan sel tubuh. Jangan lupa konsumsi fiber, mungkin ada yang tidak beres dengan usus Anda. Ya. Nah, selanjutnya seperti ini kira-kira teman-teman, apa namanya, di usus kita itu seperti ini ya. Ini kira-kira pembentukan feses ini usus besar ya. Makanan masuk dari lambung, kemudian mulai ada yang namanya makanan di sini. Nah, makanan ini yang masuk di usus besar ini akan diserap, kemudian makin lama makin ujung makin kurang nilai nutrisinya, yang keluar hanya ampas saja. Jadi seperti itu. Proses ini teman-teman tidak boleh lama. Proses ini tidak boleh lama, harus cepat. Ya, harus cepat. Jangan sampai proses pembentukan feses atau kita buang air besarnya itu mungkin dalam satu hari itu ada yang nggak buang air besar, misalnya tiap 3 hari itu baru buang air besar. Atau tiap hari tapi lama di WC baru dia bisa keluar, gitu ya. Pembentukan ini tidak boleh lama karena nanti ada alasannya, alasan medisnya ya. Ntar saya jelasin teman-teman. Nah, jadi tidak boleh lama. Feses atau kotoran di dalam usus kita tidak boleh lama karena akan makin lama yang namanya transit time. Transit time itu waktu dia singgah di usus, itu namanya transit time. Nggak boleh lama. Bis antar kota, antar provinsi saja nggak mau lama tuh di terminal ya. Mereka mau cepat aja gitu ya. Kalau bisa numpuk kelamaan macet terminal. Karena makin lama transit time, makin lama si kotoran ampas feses atau kotoran kita itu tinggal di dalam usus, maka kontak antara feses dengan dinding usus akan lebih lama. Jadi akan makin bergesekanlah kotoran dengan dinding usus. Makin lama mereka bergesek di situ ya. Nah, apa yang terjadi? Pertumbuhan bakteri dan konsentrasi karsinogen di usus. Jadi makin mudah terjadi infeksi usus kalau kita tidak lancar buang air besar, dan terjadi konsentrasi karsinogen. Karsinogen itu zat atau bahan yang menyebabkan kanker di dalam usus kita. Asal teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu di dalam forum ini, bahwa makanan yang kita makan tidak ada yang murni bebas dari yang namanya karsinogen. Nah, tidak ada yang murni bebas. Kalau kita mau pilih-pilih, bisa-bisa teman-teman susah makannya ya. Apalagi misalnya sekarang itu godaan toko ijo-ijo, waduh gampang banget tuh ya. Teman-teman tahu toko ijo-ijo, buka toko ijo, udah muncul tuh deretan makanan, tinggal pencet-pencet datang. Nah, kita nggak tahu kualitasnya seperti apa makanan dari toko ijo-ijo ini ya. Ada juga toko oren ya, nggak tahu tuh, saya nggak pernah pesan dari situ ya. Jadi sangat mudah sekali kita mendapatkan makanan yang kita tidak tahu kualitasnya, kita tidak tahu proses pengolahannya. Tetapi kita masih bisa dapat perlindungan teman-teman. Ya, mau makan ya makan aja gitu ya. Tapi ingat, jangan sampai makanan itu terlalu lama di dalam usus. Nah, begitu dia masuk, nutrisi yang bermanfaat diserap, ampas harus segera dibuang. Disitulah yang namanya peranan serat dan air ya. Jadi jangan sampai teman-teman lupakan menghitung serat. Sebentar saya akan ajak menghitung serat ya. Lebih banyak lemak dan karbohidrat yang diserap. Jadi makin lama transit time makin banyak lemak yang diserap. Nah, saya teman-teman penggemar orang Makassar itu penggemar tukang makan lah ya. Saya suka makan coto, palu basah, ya, sop konro, itu daging semua dan lemak gitu ya teman. Tapi saya tidak pernah takut oleh karena setiap makan itu saya pasti membekali diri saya bawa tablet fiber minimal 4-6 biji kalau saya makan daging berlemak ya. Saya dapat enaknya di mulut tapi saya terhindar dari bahaya-bahaya makanan yang seperti itu
Ya, tapi bukan berarti saya ngajak tiap hari makan kayak begitu, nggak juga. Ya, artinya sekedar misalnya ya makan pergaulan lah. Ya, saya jangan hilap ya teman-teman. Hilap tuh maksudnya makannya jadi tiap hari ya. Makan daging coto Makassar tiap hari. Oke, selanjutnya transit time ini makin lama akan makin mudah menambah lemak perut. Jadi makin mudah terjadi penambahan lemak perut. Ya, kalau misalnya pembuangan kita tidak lancar di usus ya. Nah, selanjutnya kebutuhan normal serat. Nah, ini saya akan coba mengajak teman-teman menghitung serat. Kebutuhan normal serat harian kita adalah 30 gram per hari. Ini kata Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan ya. Nah, itu 30 gram per hari, rata-rata loh ya. Ada yang bahkan butuh 37 gram per hari. Nanti sebentar saya lihatin surat keputusan Menteri Kesehatan ya. Kita memang dianjurkan mengikuti anjuran itu ya. Kebutuhan serat normal harian 30 gram per hari. Dari mana dapatnya? Yang pertama teman-teman dari sayuran. Saya mencatat rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi yang rajin makan sayur itu adalah 300 gram sayuran per hari. Nah, ya, ini rata-rata ya, dan rata-rata ada banyak jenis sayuran dan saya ambil angka rata-rata dari semua jenis sayuran itu seratnya rata-rata dengan 300 gram sayuran hanya dapat 8 gram serat. Ini sayuran mentah loh teman-teman, belum dimasak ya. Artinya belum ada airnya, belum ada campuran apa-apanya, itu 300 gram itu dalam bentuk mentah itu mengandung 8 gram serat. Jadi terlalu kecil sebenarnya ya. Nggak sampai berapa ini, 1/50, seperberapa, cuman ya pokoknya sedikit sekali ya teman-teman, 1/30, 1/40 kira-kira ya. Jadi nggak banyak serat dari sayuran, hanya 8 gram ya, tapi harus tetap makan sayuran. Kemudian kita tambah lagi dengan 2 gelas shake dengan 2 kali mix fiber, totalnya 12 gram ya teman-teman. Boleh lihat 2 gelas shake, 1 gelas shake tambah mix fiber itu 6 gram. Ya, kalau teman-teman pakainya mix fiber. Tapi ada yang nggak pakai. Berarti hanya dapat 3 gram. 3 gram kali 2 hanya 6 gram. Jadi 2 kali minum shake tambah mix fiber totalnya hanya dapat 12 gram. Ya. Sementara tadinya kita butuh berapa? 30 gram. Kemudian 400 gram buah. Nih saya lihat rata-rata konsumsi buah orang Indonesia yang rajin makan buah itu sekitar 400 gram buah per hari. Ini setara dengan 3 biji apel ya teman-teman, 2 sampai 3 biji apel itu mengandung hanya 5 gram serat teman-teman. Ya, hanya 5 gram. Berarti totalnya berapa nih? Totalnya itu 8 tambah 12 tambah 5, maka kita akan dapatkan hasil yaitu 25 gram saja. Nah, loh. Sudah makan sayur banyak, makan buah banyak, minum shake-nya 2 kali, tambah mix fiber. Lah, masih cuma 25 gram, masih belum cukup juga ternyata. Apalagi teman-teman yang tidak suka makan sayur dan tidak suka makan buah. Wah, itu lebih banyak lagi kurangnya itu. Tapi dokter, saya minumnya 4 gelas shake sehari. Ya 4 gelas shake kali 2 baru 24 gram. Tetap masih kurang teman-teman. Ya, jadi kekurangan inilah yang dihitung oleh peneliti-peneliti kita sehingga dibuatlah tablet fiber yang nilai seratnya itu sekitar 800 mg atau 0,8 gram. Sehingga untuk mencukupi kekurangan 5 gram serat ini kita butuh 6 sampai 7 tablet fiber per hari. Jadi dari hitungan ini makanya wajar kalau misalnya di dalam kemasan fiber itu adalah 3 kali 2. Teman-teman. Boleh nggak saya makannya 2 kali 3? Ya boleh aja. Boleh nggak 1 kali 6? Ya tidak ada masalah gitu ya. Apalagi kalau 3 kali 6 gitu ya. Kenapa 3 kali nggak apa-apa? Ya soalnya VP-nya kecil teman-teman. Jadi harus banyak makan sayurnya, ya, makan seratnya supaya jadi banyak volume poinnya ya, Bu Rasida ya. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa konsumsi fiber seperti ini. Ya, 6 minimal. Ini untuk yang sudah bagus makan sayur dan buah. Kalau tidak, nah
mungkin teman-teman butuh 12 per hari ya. 3 kali 4 lah kira-kira kalau memang kurang sekali makan sayur. Apalagi kalau masuk warung makan, misalnya kalau di Palu itu ada namanya Kaledo. Itu warung Kaledo nggak pernah jual sayuran ya. Itu dia anehnya tuh. Jadi teman-teman di Sulawesi Tengah makan Kaledo jangan lupa bawa masuk tablet fiber di sini. Kalau di Makassar, warung Coto Makassar nggak pernah jualan sayur juga. Yang paling sehat memang rumah makan Padang sama rumah makan Sunda lah. Itu sayurnya banyak ya. Gitu ya. Tapi itu pun dengan sebanyak itu dihitung masih kurang ya teman-teman, masih kurang loh ya. Oke, produk apa? Nah, inilah produknya teman-teman ya, fiber and herbs ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah keputusan Menteri Kesehatan tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia ya. Kita lihat berapa kebutuhan serat. Nah, ini dia teman-teman. Untuk laki-laki saya ambil aja satu, untuk usia 19 sampai 29 tahun itu butuhnya 37 gram. Wow. Untuk 50 sampai 64 tahun ternyata butuh 30 gram. Nah, ini 30 gram untuk yang 50 tahun sampai 64 tahun. Kalau perempuan ya, kalau yang 30 sampai 49 tahun nih butuhnya 30 gram. Jadi memang banyak. Saya ambil rata-rata inilah 30 gram. Nah, itulah yang kita hitung-hitung tadi ya. Ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi ingat, makanan itu akan masuk ke usus kita dan usus adalah proses penyerapan nomor 1. Apa yang pertama? Tahap pertama penyerapan di usus ya. Jadi usus ini akan masuk semua yang namanya makanan, diserap nutrisinya, ampasnya dibuang tuh lewat bawah sini ya. Nah, seperti ini. Jadi jalan masuknya seperti ini. Nah, setelah masuk dari usus akan dialirkan melalui aliran darah. Di aliran darah, nah ini nutrisi akan lewat nih bersama sel-sel darah menuju jantung, paru-paru, kemudian ke seluruh tubuh. Melewati jalanan yang namanya pembuluh darah ya, bagaikan ini apa namanya jalur distribusi ya. Kemudian ada, nah ini kira-kira nutrisi itu akan lewat melalui pembuluh darah. Kemudian di samping jalan pembuluh darah ini adalah sel-sel tubuh kita. Ini saya kasih umpama ada 3 sel di samping pembuluh darah ini ya. Dan yang namanya nutrisi yang lewat di pembuluh darah tadi itu akan masuk ke dalam sel. Ini adalah penyerapan tahap kedua. Jadi penyerapan tahap pertama itu adalah di usus, penyerapan tahap kedua ada di dinding sel ini. Dinding sel ini ada kunci-kunci pintu yang harus terbuka supaya nutrisi ini bisa masuk, teman-teman. Kalau misalnya, dan ini kunci-kunci pintu untuk memasukkan nutrisi ke dalam sel itu adalah multivitamin dan mineral. Ya, nggak ada yang lain. Ya, multivitamin dan mineral. Setelah peranan besarnya memasukkan yang namanya nutrisi masuk ke dalam sel. Ya, di mana lagi peranan multivitamin dan mineral? Dia juga berperan selain di sel, di dalam sel. Jadi di permukaan sel dia berperan, di dalam sel dia berperan, dan di aliran darah juga dia berperan. Gitu ya, mengatur tekanan darah di situ, mengatur yang namanya kekentalan dan encernya darah, mengatur yang namanya sistem pertahanan tubuh, leukosit, limfosit di sini supaya bagus kualitasnya, itu juga peranan dari yang namanya vitamin dan mineral ya. Jadi jangan sampai kita abaikan nih multivitamin mineral teman-teman ya. Nah, jadi produk selanjutnya tadi saya sudah singgung itu multivitamin dan mineral. Nah, kita coba lihat kemasannya teman-teman ya. Ini adalah kemasan dari multivitamin dan mineral. Coba kita lihat, baca baik-baik. Multivitamin dan multivitamin, mineral, dan herbal tablet itu provides, mengandung 23 esensial vitamin dan mineral. Ada kata esensial di situ, teman. Apa maksudnya esensial? Esensial itu adalah barang ini harus disuplai dari luar masuk ke dalam tubuh kita karena tubuh kita tidak bisa memproduksinya sendiri. Beda dengan karbohidrat, lemak, protein, teman-teman. Tubuh masih bisa mengolah, membuat sendiri tuh. Wah, kita kekurangan karbohidrat nih untuk energi. Oke, ambil tuh dari lemak, pecah-pecah supaya jadi gula darah. Habis lemaknya, oh masih ada nih protein cadangan gitu ya. Jadi
banyak sumber yang bisa diolah oleh tubuh sendiri. Tetapi yang namanya esensial vitamin mineral ini harus disuplai dari luar. Ya, seperti itu. Nah, inilah kebutuhan kita sehari-hari, teman-teman. Ada banyak di sini dan saya sudah mencoba mencari-cari banyak produsen yang memproduksi multivitamin dan mineral. Ya. Banyak tetangga sebelah punya iklan begini. Wah, ini punya saya bagus, vitamin C-nya tinggi loh, 750 mg. Mau bikin luka ginjal tuh kira-kira ya, butuh 750. Minum 3 kali, besok kencing batuk kita ya teman. Ya. Nggak perlu tinggi, yang penting ya sesuai aja gitu. Tapi harus sesuai. Nah, ini bagus nih, vitamin A-nya 20.000 unit. Waduh, ngapain sebanyak itu? Ya, bikin mata kuning ntar. Ya. Nah, tetapi ada banyak multivitamin di sini dan mineral yang ada di sini yang tidak ada di produk lain. Ya. Nah, contoh misalnya ini biotin, ini susah banget nyarinya ini teman-teman biotin. Ya. Kemudian ada namanya kromium. Kromium ini besar sekali peranannya dalam mengatur gula darah. Mau orang yang normal maupun orang yang diabetes butuh yang namanya pengaturan kadar gula darah. Ya, kromium. Biotin juga ya berusaha membantu mempercepat proses absorpsi atau penyerapan nutrisi dari pembuluh darah masuk ke dalam sel ya. Peranan biotin di situ besar sekali. Ada magnesium, mangan, ini selenium untuk imunitas tubuh, daya tahan tubuh. Copper ini juga untuk imunitas kita ya. Iodium ya, zinc ini juga untuk untuk imunitas. Nih teman-teman, vanadium. Vanadium ini untuk mengontrol gula darah dan mempercepat yang namanya pembakaran lemak. Nah, loh, susah sekali cari suplemen vanadium tunggal teman-teman ya. Saya cari di banyak brosur yang saya lihat hanya ada satu yang follower sejati dari Herbalife. Follower sejati. Kalau kita buka komposisinya, wih, kok mirip banget ya, gitu ya. Waduh, ada satu itu ya. Belakangnya Morse, tapi nggak usah saya sebut lanjutannya ya. Saya nggak tahu adanya di apotek tuh ya. Tapi bisa dibeli bebas. Tapi saya lihat harganya justru lebih mahal, teman. Bahkan harga retailnya lebih mahal. Jadi jangan salah, produk ini bukan mahal, ini lebih murah dibandingkan yang sekualitas dengan dia. Apalagi Anda yang supervisor, diskonnya 50%. Ya, kacang-kacang lah beli multivitamin ini ya, jangan sampai kita lewatin ya. Oke. Nah, saya sangat bersemangat sekali sore ini ya. Bagaimana memahami komposisi multivitamin? Nah, ini kita harus paham. Makin mudah didapat dari makanan, maka persentase dari suplemen makin sedikit. Jadi jangan tergoda sama yang bilang, oh ini vitamin C-nya tinggi. Itu kan gampang didapat dari jeruk, dari apel tuh. Ngapain mau vitamin C banyak-banyak? Orang dari suplemen dari makanan biasa aja bisa kita dapat gitu. Oh ini bagus nih, kalsiumnya tinggi. Ya dari shake juga banyak gitu. Nggak usah terlalu banyak gitu ya. Yang penting sesuai untuk kebutuhan kita. Ya, oke. Makin sulit didapatkan dari sumber makanan, maka persentase dalam suplemen makin banyak. Jadi makin susah dari makanan, misalnya tadi ada biotin, susah tuh dari makanan, maka konsentrasi di dalam suplemen itu akan makin banyak. Ya. Untuk vitamin dan mineral yang mudah terjadi defisiensi, misalnya mudah terjadi kekurangan, maka jumlah dalam suplemen bisa lebih besar dari kebutuhan harian. Nah, ini dia kuncinya. Jadi kalau misalnya kita mudah sekali kekurangan multivitamin dan mineral itu, maka suplemen ini akan membuat dalam jumlah yang lebih besar. Ya, suplemennya dalam jumlah yang lebih besar. Supaya kalau misalnya terjadi kekurangan, masih ada nih yang lain nih, kan banyak yang dimasukkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian tiap komponen bekerja di dalam tubuh sendiri-sendiri atau bersama-sama. Ya, jadi dia bisa tunggal atau bersama-sama. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah kebutuhan kita. Kemudian ini dari multivitamin mineral Herbalife itu seperti ini komposisinya, dan ini adalah persentase dari kebutuhan dengan supply gitu ya. Seperti ini vitamin A, ngapain banyak-banyak? Cukup 5,7% aja kan, dari sayuran bisa dapat banyak gitu ya, vitamin A. Vitamin D ya.
Kemudian dari ini teman-teman biotin ini mudah sekali terjadi defisiensi ya. Karena kebutuhan kita itu hanya 30 mikrogram, tapi multivitamin menyiapkan 100 mikrogram. Jadi ada 333%. Apalagi orang tua teman-teman ya. Contoh salah satu defisiensi biotin itu adalah gugurnya rambut. Ya, itu ya. Jadi kalau udah mulai pada gugur tuh rambut, jangan-jangan saya kekurangan biotin ya. Gampang minum multivitamin mineral aja ya. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memenuhi semua kebutuhan multivitamin mineral, nah kayak gini nih makanan yang harus dimakan. Untuk vitamin B1 aja butuh segini makanan, B2 segini, B5 segini ya. Bisa-bisa habis isi pasar nih teman-teman beli, itu baru cukup nih ya. Yang ada usus nggak sanggup menampungnya ya. Nah, ini yang berdasarkan fungsinya ya teman-teman. Jadi banyak sekali sebenarnya kebutuhan kita terhadap multivitamin mineral itu besar sekali, banyak sekali fungsi dan kebutuhannya ya. Nah kemudian, ini adalah fungsi vitamin secara umum, ini bisa kita cari ya, banyak sekali fungsi-fungsinya. Tapi tadi yang saya mau tekankan di sini adalah membantu dalam pembuatan antibodi dan menjaga keseimbangan gula darah. Ini dia teman-teman ya. Karena ini memegang peranan besar dalam kesehatan tubuh kita. Ya. Nah, untuk membantu membentuk imunitas, kita butuh ini vitamin A, C, D, zinc, iron, copper, selenium, dan menjaga gula darah itu butuh vitamin-vitamin B12, vitamin C, vitamin D, kromium, vanadium, magnesium. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Ini semua ada di dalam multivitamin dan shake Herbalife ya. Oke, nah prinsip dasar multivitamin. Ini ada prinsip dasar multivitamin dan mineral itu bagaimana dia menjaga level gula darah. Yang pertama yang dilakukan adalah, jadi waktu kita aktivitas fisik itu akan menguras gula otot dan gula darah. Jadi kalau kita olahraga itu gula otot habis. Habis gula otot dipakai, tubuh akan ngambil gula darah. Habis gula darah dipakai, nah level gula darah akan turun. Gula otot habis dipakai olahraga, gula darah juga akan dipakai sehingga level gula darah turun. Gula otot habis, gula darah terpakai, artinya gula darah turun. Apa yang terjadi? Ada dua tahap. Yang pertama adalah secara otonom tubuh akan mengembalikan level gula darah dengan membongkar cadangan lemak di hati. Jadi dengan cara seperti ini tubuh akan membongkar cadangan lemak di hati untuk mengembalikan gula darah. Jadi lemak itu bukan dalam bentuk lemak loh teman-teman, jalan-jalan di darah tuh enggak, dia harus diubah jadi gula darah dulu supaya bisa dipakai ya. Kemudian tahap jalur kedua itu bisa menimbulkan rasa lapar, meningkatkan nafsu makan supaya kita makan supaya gula darah kembali normal. Jadi dua jalurnya untuk mengembalikan gula darah yang turun ini berdasarkan peran multivitamin mineral. Jadi multivitamin mineral ini bisa bekerja dua. Yang ke kiri itu membongkar cadangan lemak di hati dan cadangan lemak di hati dan di bawah kulit. Kemudian jalur kedua dia bisa menimbulkan rasa lapar dan nafsu makan. Nah, ini dia nih. Sekarang program teman-teman yang mana? Kalau programnya itu turun berat badan, mau turun, jangan pilih jalur kanan. Tambah naik tuh berat badannya, jadi dengan multivitamin Anda akan lapar, makannya jadi lebih banyak, itu akibatnya naik gula darah. Padahal seharusnya ngambilnya jalur kiri. Jalur kiri itu adalah teman-teman harus melakukan aktivitas fisik lebih banyak, memperbanyak konsumsi air putih, dan mengkonsumsi shake lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Untuk bisa dapatkan yang namanya jalur kiri. Ya, jangan sampai tertukar ya teman-teman ya. Yang mau naik berat badan ngambilnya ke kiri, yang mau turun berat badan ngambilnya jalur kanan ya. Nah, apa fungsi lain dari multivitamin mineral? Itu ada likopen yang mencegah kanker. Bayangkan teman-teman ya. Makanan kita saya sudah bilang di awal tadi tidak bisa terbebas dari yang namanya karsinogen. Kalau mau dibebaskan dari karsinogen, bisa-bisa teman-teman tidak makan apa-apa ya. Likopen ini sudah
dimasukkan ke dalam multivitamin mineral dengan fungsi mencegah kanker. Pencegahan sudah ada, teman. Ya, jadi lebih enak makannya kita. Betain untuk mencegah stroke dan penyakit jantung koroner, untuk menambah stamina dan daya ingat ada kolin, ya. Kemudian untuk membantu proses pencernaan ada vegetasi powder yang ada di dalam multivitamin. Luar biasa ini teman-teman, lengkap benar. Inilah yang namanya paket komplit, ya, paket komplit. Kemudian selanjutnya, nah ini produk yang terakhir yaitu kolagen, ya. Kita lihat apa sih kolagen ini. Nah, kolagen ini teman-teman, yang pertama yang harus kita tahu, dia adalah sejenis protein. Jadi dia adalah protein. Protein yang harusnya berfungsi sebagai penyangga tubuh, ya. Penyangga atau membantu memperkuat kerangka tubuh, kerangka sel, kerangka pembuluh darah, kerangka jaringan ikat, kerangka tulang. Tetapi kalau misalnya konsumsi protein lain yang harusnya kita konsumsi sehari-hari itu kurang, maka tubuh akan menguras cadangan kolagen kita. Ya. Jadi seperti ini, misalnya kita udah dihitung kebutuhan proteinnya, misalnya sehari itu 70 gram. Nah, dari ayam sekian, dari shake sekian, ya karena nggak sempat makan, nggak usah lah mau curang. Kan saya mau turun berat badan, nggak apa-apa lah, kurangi aja jumlah protein. Hati-hati teman-teman, cadangan kolagen Anda akan dikuras, dipakai oleh tubuh kita. Jadi jangan heran kalau orang yang tidak memperhatikan konsumsi protein totalnya, itu nanti dia turun berat badan tapi letoy gitu ya, lemes gitu, tidak kuat, tidak kokoh gitu ya. Sehingga untuk mengatasi itu butuhlah yang namanya suplemen kolagen, ya. Ingat, kolagen itu membentuk struktur atau kerangka sel dan jaringan. Jadi sel kita itu dibentuknya oleh kolagen strukturnya, ya. Jadi bukan hanya di kulit aja teman-teman, ini di seluruh tubuh nih kerjanya nih, ya. Terdiri dari asam amino, glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Ini berarti jenis-jenis protein, ya teman-teman, ya. Nah, sehingga dia, kalau Anda teman-teman kekurangan protein yang lain, maka tubuh akan mengambil ini, sehingga kulit akan makin menjadi keriput. Nah, jadi kalau mau optimal kolagennya, kalau mau optimal fungsi kolagennya, jangan shake-nya diirit, teman-teman. Aduh, saya kan beli kolagen, shake-nya setengah gelas aja deh sehari. Yalah. Nggak ada manfaatnya nanti itu kolagen untuk membuat kulit kita kencangnya. Kemudian struktur kokohnya itu harus dibantu dengan vitamin C dan zinc. Jadi dia membentuk rangkaian strukturnya itu kokoh kalau ada vitamin C dan zinc. Nah, luar biasa, memang kolagen Herbalife itu ada vitamin C dan zinc-nya. Karena memang kebutuhan kolagen kita itu harus ada dua macam. Ya. Dan kemudian kolagen kita itu adalah kolagen terhidrolisat. Jadi terhidrolisat, ada vitamin C, ada zinc di situ. Dan satu lagi ada tambahan yang namanya koenzim Q10. Nah, jadi yang pertama dia kolagennya terhidrolisat, mudah diabsorpsi, mudah langsung masuk ke dalam sel, mudah menyangga sel. Kemudian ditopang dengan vitamin C dan zinc. Dan kemudian yang ketiga ada koenzim Q10, yaitu antioksidan khusus untuk jantung, teman-teman. Khusus untuk jantung. Dia bisa bekerja di tempat lain juga koenzim Q10 ini, tapi lebih banyak di jantungnya. Sehingga harganya tidak mungkin murah, teman-teman. Jadi kalau ada di luaran sana, saya pernah dapat tuh ya, wah, mahal banget tuh kolagen herbal. Punya saya dong, murah nih. Satu saset 10.000. Ya ampun, tuh gimana cara bikinnya itu satu saset 10.000 ya. Gini gimana bikinnya? Jangan-jangan itu tulang ikan yang dimasak di dapur, kemudian dikeringkan, dicacah-cacah, kemudian disasetin gitu ya. Jadi tidak mungkin teknologi seperti ini harganya murah, pasti mahal. Nah, luar biasanya ada supervisor teman-teman yang bisa membantu kita. Tinggal hubungi saja gimana saya bisa jadi supervisor supaya bisa beli kolagen murah gitu ya. Nah, gitu ya. Murah ini teman-teman. Ya. Ada yang beli, ada tuh yang nanti di Makassar ada yang bisa
jualan 5.000 volume point sebulan hanya kolagen doang gitu ya. Aneh juga, saya pengen belajar dari dia tuh. Bisa di 5.000 volume point sebulan hanya dari kolagen doang gitu ya. Oke, nah kolagen akan semakin berkurang pada usia tua. Jadi bagaimana menjaganya? Yang pertama jangan kurangi shake, yang kedua jangan sampai lewat yang namanya suplemen kolagen. Jadi dua ini harus ada di usia tua ya. Nah, teman-teman. Kolagen itu 72% terdapat di kulit ya. Jadi kulit kita itu ada 72%-nya proteinnya terdiri dari kolagen. Jadi banyak sekali kolagen di kulit. Tapi yang terbanyak ternyata di tulang, teman-teman. 80% kolagen itu ada di tulang. Kemudian di kornea mata kita juga ada kolagen. Kemudian organ-organ dalam tubuh kita juga ada kolagen. Jadi fungsinya besar sekali, teman-teman. Jadi bukan hanya di kulit. Jadi promosinya itu bukan hanya kulit kinclong, jantung juga. Jadi lebih bagus ada koenzim Q10, tulang menjadi kokoh, terhindar dari yang namanya sakit-sakit tulang, encok, dan segala macam osteoartritis ya. Penglihatan jadi lebih terang gitu ya. Kalau baru ya, kalau baru rabun-rabun coba deh dengan kolagen kali lebih bagus ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ingat, kolagen itu bukan hanya untuk kulit kita ya, tapi dia ada di berbagai macam tempat. Untuk teman-teman yang punya masalah tulang dan otot dan sendi, kemudian jaringan ikat, cobalah. Ya, tidak usah menjadi langganan obat rematik, nggak usah. Ya, mending coba kolagen dulu deh. Ya. Nah, kemudian berikutnya, nah, walaupun usia tua teman-teman, kalau bisa fungsi tubuh itu tetap bagus. Ya, masih bisa selfie ya, masih bisa gaya-gaya kayak Bu Rasida tuh makin hari makin lincah aja kulihat ya. Waduh, ini kira-kira kolagennya 10 kali sebulan nih habisnya ya. Wah, jadi gak enak body deh aku. Makin lincah ya. Oh, Kemudian wah makin kuat olahraga. Wah, olahraga makin cocok rajin gambarnya buat saya olahraga itu. ya. Nah, kemudian, wah masih bisa loncat tinggi gitu ya, nggak ada halangan otot, tulang, dan apa, nggak ada nyari-nyari sendi ya. Nah, bahkan kalau berantem masih bisa nendang gitu ya. Jadi kalau Gawat itu. usia boleh tua, tapi fungsi Iya. tetap muda ya Bu Resida ya. Usia boleh tua, fungsi jangan tua. Ya. Baru pulang Kalau naik Bromo, Dok. ini baru saya cerita yang laki-laki, yang perempuan. Saya belum cerita yang laki-laki. Ini dia Muka nih, boleh, pengen cepet-cepet dengar kabarnya. boleh kelihatan tua, tapi jaringan itu harus tetap kokoh, teman-teman ya. Harus tetap kuat, keras. Gitu ya. Jadi ingat teman-teman, kolagen dibutuhkan oleh segala usia. Mau laki-laki, perempuan ya. Untuk bapak-bapak di ruangan ini, di forum ini yang rajin minum kolagen, jangan lupa berikan istrinya. Nah, supaya bapak juga dapat manfaatnya. Gitu ya. Untuk ibu-ibu yang sudah rajin minum kolagen di ruangan ini, jangan lupa kasih bapaknya supaya ibu juga dapat manfaatnya. Gitu ya. Jadi dapat 2 kali untuk diri sendiri dan dapat manfaat dari pasangan kita ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini dia, tidak ada pemeriksaan laboratorium atau radiologi yang bisa mengetahui kekurangan kolagen. Nggak ada. Nggak ada, saya dapat tuh laboratorium nih, dokter saya mau periksa lab, dia ambil darah, mau tahu kolagen saya kurang apa enggak. Nggak ada tuh ya teman-teman ya. Saya coba cari-cari tadi malam. Nggak ada. Ternyata memang tidak. Jadi kekurangan kolagen hanya bisa diketahui melalui gejala yang timbul. Jadi kalau ada gejala-gejala yang aneh muncul, nah itu salah satu kemungkinannya adalah kekurangan kolagen, teman-teman. Seperti kulit misalnya. Wah, ini paling gampang kelihatan nih, keriput ya. Kemudian gangguan aliran darah. Mungkin ada sumbatan, mungkin ada nyeri di dada, sesak napas, mungkin itu ada salah satu kekurangan kolagen ya. Kemudian gangguan keseimbangan. Wah, gampang jatuh misalnya kan. Gampang oleng gitu ya. Mungkin aliran darahnya terganggu, hilang keseimbangan ya. Kemudian mata rabun.
udah apa namanya, matanya rabun ya, pakai kacamata makin hari makin tebel, itu mungkin butuh kolagen ya. Kemudian jalan udah pakai tongkat kemana-mana, udah harus pakai penyangga, harus dipapah, itu juga kemungkinan besar kurang kolagen. Atau semakin sering terjadi yang namanya nyeri lutut, nyeri sendi, itu juga salah satu penyebabnya adalah kekurangan kolagen. Jadi nah kesimpulannya ini adalah Anda butuh suplemen kolagen bahkan sebelum Anda menyadarinya. Jadi kebutuhan kita itu bahkan tanpa sadar pun harus kita butuh gitu ya. Nggak perlu sadar, pokoknya minum aja lah teman-teman ya. Jadi Anda butuh suplemen kolagen bahkan sebelum Anda menyadari. Jadi jangan tunggu disadarkan dengan penyakit, harus mulai dari sekarang ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini adalah ya, slide-slide terakhir. Ya, ini, mana dia? Seringkali kita asyik menghitung kalori dan merupakan konsumsi serat. Padahal serat bagaikan rombongan penari yang mempersiapkan dan menyambut kedatangan nutrisi lain. Jadi serat itu adalah pintu pembuka ya, penggedor utama. Ya, masuk dulu dia, kemudian masuk tuh yang lainnya ya. Jadi ini penari pembuka ya. Nah, kemudian jika sambutannya tidak bagus, nutrisi lain enggan bekerja dan memilih keluar bersama feses ya. Apapun program nutrisi Anda, jangan pernah lupakan fiber and herbs ya. Tepuk tangan untuk fiber ya. Nah, kemudian selanjutnya jangan terjebak dengan promosi multivitamin tetangga. Ingatlah, kita tidak mencari multivitamin yang paling tinggi komposisinya, tetapi yang paling lengkap dan paling sesuai kebutuhan. Menjaga level gula darah sama dengan menjaga kesehatan seluruh organ. Menjaga imunitas sama dengan membangun pagar kokoh yang melindungi tubuh dari paparan infeksi dan radikal bebas. Apapun program nutrisi Anda, jangan pernah lupakan multivitamin dan mineral Herbalife. Ya, tepuk tangan untuk multivitamin. Ya. Yang terakhir, tubuh ini adalah barang kokoh yang harus dijaga dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetaplah sehat untuk bisa bermanfaat bagi pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda, bahkan orang lain di sekitar Anda. Apapun program nutrisi Anda, jangan lupakan kolagen plus powder. Ya, tepuk tangan untuk kolagen. Ya. Dan keep take home message-nya, hidup bukan hanya tentang mendapatkan serta memiliki sesuatu, akan tetapi juga tentang menghargai, memberi, dan menjadi sesuatu. Hargai tubuh Anda, berikan yang terbaik untuknya, dan jadilah lebih sehat karena Anda adalah sesuatu. Baik teman-teman, itu saja barangkali slide saya. Saya mohon maaf, saya sudah terlalu banyak lewat waktu ini ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini memberikan pencerahan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke MC kita. Silakan Mbak Yeni. Wow, luar biasa hari ini, Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter. Semoga menjadi ladang amal. Insya Allah ini menjadi kekuatan semua yang mendengarkannya. Udah terpesona sepertinya nih, Dok. Ya. Jadinya, Masya Allah, terima kasih, terima kasih. MC Tingtong. Oh ya, MC-nya digantikan. Iya, MC-nya dari tadi banyak tamu nih. Kenalin dulu. Jualan nih ya. Langsung kolagen laku. Iya, jadi nggak berhenti-berhenti. Gimana teman-teman? Sambil ngobrol dengan Mbak Claudia, juga tetap dengerin Dokter Muslim ya. Luar biasa banget. Teman-teman, nah tuh Dok, luar biasa tuh Dok. Wah, ada Dokter Emma tuh komentar. Aku pencinta banget kolagen, benar Dokter Emma tuh. Masya Allah, poros banget tuh dia kolagen ya. Tapi jangan kolagennya aja ya Dok ya. Shake-nya kata dokter nggak boleh dikurangin. Terus fibernya itu penting, karena kalau nggak bersih, ntar semua juga nggak keserap ya Dok ya. Dan multivitamin kita, itu adalah multivitamin terbaik, bahkan termurah, kata Dokter Muslim ya. Karena kandungan isinya luar biasa. Oke, kita apakah ada sesi tanya jawab? Ferry?
Wah, banyak banget dokter nih. Ada dokter Meisha. Luar biasa. Banyak dokter nih yang juga sama-sama belajar dengan teman-teman dokter ya. Ferry, apa kita ada tanya jawab ya? Kalau enggak saya mau nanya, Dok. Nah, Mak Ogut mau nanya tuh buat Pak Dokter. Iya. Ya, boleh, Banyak juga customer, Dok. Ini tentang kan di apa namanya di botolnya itu minumnya sesudah makan atau sebelum makan. Yang sering terjadi itu kan digabung gitu loh, Dok. Kira-kira apakah manfaatnya berkurang atau memang tidak ada masalah gitu, Dok? Ya, jadi kalau apa yang dicantumkan di label itu sudah benar itu, Bu Rasida, ya. Jadi memang dinilainya tersendiri. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, artinya 100%. Karena setiap jenis suplemen murni yang bertemu dengan makanan lain itu akan ada yang berikatan sebagian dengan makanan lain sehingga ada sebagian yang ikut terbuang melalui buang air besar, ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi kalau memang mau hasil yang terbaik, memang dia harus dikonsumsi tersendiri, gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya apakah boleh bareng-bareng dengan sih, ya boleh aja, nggak ada masalah sih. Kalau memang suka ya nggak apa-apa, cuman ya itu kalau memang di label itu kalau berdasarkan aspek ilmiahnya ya benar, memang dikonsumsinya terpisah sendiri. Tapi apakah boleh bersama dengan shake, bubuk utama yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, mungkin ya dapatlah 70%, 80%, ya 20%-nya dibuang gitu ya. Ya. Nggak berantem ya, Dok? Di dalam nggak berantem ya, Dok? Berteman ya, Dok? Iya, jangan berantem. Nih, gue duluan yang diserap, ya, lu belakangan. Enggak, gue kan yang duluan masuk. Masya Allah. Ya, kan ini pertanyaan, tapi kan kadangkala ada yang terselubung gitu. Misalnya nih contoh soal Herbalife Line, kan itu sebaiknya sesudah makan kan gitu, sebaiknya. Tapi ada juga sebelum gitu. Jadi kan ini kan mesti harus kita mumpung lagi ketemuan begini gitu loh, Dok. Nah, jadi yang tercantum di dalam label itu adalah anjuran terbaik. Tapi apakah boleh di luar cara itu? Ya tidak ada masalah. Artinya beda dengan obat. Kalau Bu Rasida tukar cara makannya itu pasti akan bermasalah. Ya. Tapi konsep nutrisi berbeda. Ya, kalau saya mau pokoknya mau apapun yang terjadi saya mau senangnya sebelum makan. Apapun yang terjadi saya maunya ini kolagennya bersamaan dengan saya, nggak ada masalah juga ya. Artinya tidak memberi bahaya bagi tubuh gitu ya, itu aja. Cuman memang berdasarkan label itu memang itu adalah yang cara yang paling bagus, yang paling tepat untuk cara penggunaan gitu ya. Ada juga yang bisa bilang begini, kan di situ fiber 3x2, kok bisa 3x4? Ya sama aja, makan sayur mau nambah kan boleh ya Bu Rasida. Makan buah kan boleh nambah, masa dibatasin makan buah? Lu makan duku 2 biji aja. Ih, gimana coba makan duku 2 biji, apa enaknya gitu ya. Nah, boleh nambah gitu. Artinya tapi boleh juga, Dok, jangan sampai 2 kilo makan duku. Sembari nonton TV 2 kilo, kalorinya nambah. Sering terjadi, Dok. Sering terjadi. Ini biasanya nih customer kita beranggapan saya makan buah harus banyak. Jadi yang namanya duku sekilo kalorinya juga sudah tambah. Kemudian apa namanya buah jeruk yang kecil-kecil itu sembari nonton TV yang warnanya koneng-koneng dari itu kan banyak. Itu nggak terasa, Dok. 1 kilo, 2 kilo itu memang lagi nonton TV atau ngapain ngobrol ya, kongko, itu nggak terasa. Nah, ini juga perlu juga kita garis bawahi. Ya, betul. Nah, jadi dari buah itu juga ada kalori. Betul.
Ya, saya pernah coba sama adik saya yang beratnya lebih 100 kilo gitu ya. Dia hobinya makan gitu. Nah, daripada dia makannya banyak, saya kasih minum dia tablet fiber 3 kali 4. Oh, enak ya, kenyang ya. Kata dia, oh iyalah, kenyang. Orang di dalam tuh nggak apa namanya, begitu dia larut dengan air, dia akan membuat perut itu menjadi lebih kenyang gitu. Padahal kalorinya rendah, hampir tidak ada kalori kan di dalam tablet fiber. Jadi memilih jenis makanan itu memang penting ya, menghitung jumlah kalori juga penting ya. Cuma ada satu yang biasanya orang tidak mau diatur gitu. Mengatur kebiasaan makan orang yang sudah lama gitu. Artinya, pokoknya saya nggak bisa deh. Kalau nggak 1 kilo duku nggak bisa. Ke 2 kilo duku nggak bisa tuh. Wah. Apalagi dia penjual duku ya, Bu Rasida ya. Bukunya nggak laku, dia yang makan. Nah, itu repot tuh. Nah, tetapi ada satu trik yang bagus, itu adalah jangan lupakan multivitamin dan mineral. Karena setiap kelebihan kalori di dalam tubuh kita itu akan disimpan dan tubuh akan dengan bantuan multivitamin mineral akan menyimpannya lebih memilih di otot, Bu Rasida. Bukan di lemak, bukan di hati. Ya, seperti itu. Ya. Artinya multivitamin boleh 3x1 atau 2x1 dok? Ya, kalau misalnya kebutuhan normal itu bahkan bisa 1x1, bisa 2x1. Tapi itu kebutuhan normal dengan pola makan yang normal, Bu Rasida. Tapi kalau kebutuhannya tidak normal dengan pola makan yang tidak normal juga, maka konsumsi multivitaminnya juga jadi tidak normal. Wow, mengimbangi ya dok? Ya betul. Jadi kebutuhan multivitamin atlet itu beda dengan orang yang kita. Dia aktivitasnya kuat gitu ya. Kebutuhan multivitamin buruh bangunan sama kuli bangunan gitu ya itu beda dengan kita tuh. Mereka butuh lebih banyak ya. Kebutuhan multivitamin yang makan donatnya 1 sama yang makan donatnya 6 itu juga beda. Itu dia khilaf makan donat dari rencananya 1 tapi khilaf jadi 6 begitu ya. Nah, itu berarti dia butuh multivitamin yang khilaf juga gitu, bukan 1 lagi. Mungkin butuh 2 atau 3 gitu ya. Gitu ya. Nah, memang yang perlu diperhatikan itu adalah begitu dia masuk ke otot, ini kan otot itu tempat penyimpanan juga nih. Jangan kesenangan, ada multivitamin ini. Ntar otot kepenuhan akan ke lemak juga lagi jadinya kan. Jadi apa namanya dalam batasan yang normal lah ya. Jangan sampai mentang-mentang ada multivitamin jadi kebablasan gitu ya. Nah, gitu. Seperti ada orang yang takut sekali apa namanya, saya nggak bisa nih ikut pola diet dari Herbalife nih. Soalnya saya kalau makan malam itu banyak kondangan gitu, banyak kondangan. Ya, nggak ada masalah, pergi aja ke kondangan, jangan lupa bawa fiber sama multivitamin ke sana gitu kan, gitu ceritanya. Terus sudah itu besok pagi jangan sampai karbohidrat tinggi, biar apa namanya karbohidrat lemak yang udah disimpan waktu makan malam itu dipakai pada pagi hari ya, dibantu dipakai dengan vitamin ya. Jadi luar biasa sebenarnya multivitamin ini justru memberikan keleluasaan kita bagi mulut kita sebenarnya nih ya, untuk lebih bisa menikmati makanan tetapi dalam batasan yang wajar gitu ya. Ya betul. Jangan sampai misalnya kalau teman saya dulu di Makassar kalau makan coto itu suka hilap. 2 mangkok coto, 7 ketupat. Nah, itu kan repot tuh kalau kayak gitu. Hilap katanya. Nah, itu hilapnya kok sampai 7 ketupatnya gitu ya. Ya. Oke, keren banget. Oke, dok, jadi kalau untuk anak kecil fiber boleh nggak dok? Kecilnya maksudnya jadi, udah 5 tahun gitu. Ya bisa. Mungkin butuh 2 tablet atau 3 tablet sehari gitu ya. Apalagi kalau dia memang konsumsi seratnya kurang, Bu Rasida. Jadi memang perlu ada tambahan tablet fiber di situ. Yang penting serat jangan coba-coba kasih di bawah umur 6 bulan gitu ya. Yes.
ntar perhimpunan dokter anak ngamuk-ngamuk nanti. Ini program nasional kita itu 6 bulan nggak boleh pakai serat, ini malah dikasih serat gitu ya. Yes. Baik, Seperti itu Dok. ya. Wah, keren banget ini Dok. Jadi kita dapat tambahan ilmu karena di sini ada juga tuh Dok dari Makassar kalau nggak salah ya. Zainab ya, juga menanyakan tadi untuk anak-anak ya. Jadi dokter udah barusan secara tidak langsung menjawab bahwa anak-anak usia di bawah 6 bulan itu belum boleh mengkonsumsi serat. Sedangkan produk kita rata-rata itu serat ya Dok. Ya. Dan memang benar di bawah 6 bulan itu harus murni ASI. Nah, kalau nanti lewat dari 6 bulan atau 1 tahun, apakah teman-teman mau memberikan terhadap anaknya sendiri ya, sebagai seorang konsultan, ini kita harus punya feeling ya Dok ya. Karena kan di sini kita sama-sama member ya Dok. Jadi mau kita uji coba dengan anak kita, kalau kita punya feeling, kita yakin ya, maka kita juga akan memberikan dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Benar ya Dok? Ya, karena betul. memang anak-anak kecil itu teman-teman dia harus dibelajarkan dulu yang namanya giginya, lidahnya, tenggorokannya untuk membiasakan itu mengunyah dan menelan. Ya Dok ya. Jadi bukan karena produk kita nanti semua ini akhirnya anak-anak kita udah kita andalkan aja ke sini semuanya. Tidak juga seperti itu maksudnya ya. Jadi bisa-bisa kita mengaturnya agar semuanya tadi ya Dok termasuk seimbang dalam cara mengunyah, benar nggak Dok? Ya betul. Ya. Jadi kalau anak-anak itu memang banyak fungsi-fungsi yang harus kita perhatikan ya. Cuman memang kalau misalnya ada pilihan sejenis makanan cair yang diberikan pada umur di atas 6 bulan, maka formulanya bukan susu formula lagi yang dicari, yaitu formula makanan namanya ya. Formula makanan, bukan susu formula. Susu formula itu lebih cenderung fokusnya pada 0 sampai 6 bulan. Tapi di atas 6 bulan bukan lagi susu formula, tapi formula makanan. Apa bedanya susu formula dengan formula makanan? Bedanya hanya satu, yaitu serat. Jadi kalau formula makanan mengandung serat. Dan saya pernah coba berbagai macam susu-susu anak itu, ada satu yang punya serat ya, saya sebut saja namanya Pediasure, itu satu-satunya yang setahu saya mengandung serat gitu ya. Dan Herbalife ini adalah formula makanan ya, bukan susu formula ya. Ini memang formula makanan yang komposisi nutrisinya memang untuk menggantikan makan gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk anak boleh. Ya, cuma memang ya kembali tadi Mbak Yeni bilang itu harus ada mengunyah, menelan ya, mengenal berbagai macam rasa, itu juga harus diberikan penyesuaian pada anak-anak kita ya. Gitu. Betul. Oke ya. Oke teman-teman ya, udah kita berikan kesempatan untuk bertanya, dan intinya semua produk kita kalau untuk 6 bulan, gimana untuk anak di bawah usia 5 tahun, 8 bulan sampai 3 tahun. Kembali Ibu, pertanyaan ini ya sebenarnya itu hampir sama. Bagaimana kita memberikan makanan atau pilihan makanan ke anak-anak? Herbalife memang ada dicantumkan ya bahwa tidak dianjurkan atau tidak disarankan ya, sebagian di situ secara jelas ditulis tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk anak-anak ya. Bukan berarti tidak boleh. Nah, kembali di sini saya tegaskan bahwa feeling kita sebagai orang tua, kita contoh misalnya presiden tim kita Kak Nanda ya. Yang kita tahu Kak Nanda itu dengan 4 orang anaknya dari sesudah 6 bulan, Kak Nanda itu memang mengkombinasi ya, bahkan dia juga memberikan nutrisi ini, tetapi itu adalah tanggung jawab sendiri. Nah, seperti itu sebetulnya ya. Bukan berarti produknya boleh atau tidak boleh, karena memang kita mungkin juga di sini dokter muslim, karena dokter kan harus tetap menjunjung tinggi yang namanya aturan ya Dok ya. Nah, kembali lagi kepada masing-masing individu kita, tetapi dokter muslim udah memberikan clue-nya bahwa produk kita ini sebenarnya tidak ada masalah kalau memang kita sebagai orang tua ingin memberikan, tetapi harus tetap seimbang dengan makanan-makanan yang lain ya. Tetapi kita tidak bisa tunggal ya, harus kombinasi ya. Harus kombinasi. Kalau kita harus memberikan itu atas keputusan kita sendiri ya Dok.
Karena kan kita udah tahu nih, begitu kita telan, bagus nih, tapi bukan kita andalkan itu gitu. Kenapa? Karena anak itu masih dilatih giginya, rahangnya, tadi disampaikan oleh Dokter Maisa tuh, karena dokter gigi ya. Jadi semua pertumbuhan komponen supaya bentuk mukanya itu juga nanti cakep gitu ya dok. Karena memang itu ada olahraga, benar ya dok ya. Nah, jadi teman-teman soal boleh nggak boleh kita tidak bisa menjawab secara spontan. Itu bagaimana orang tuanya memutuskan. Tapi di sini udah ada clue dari Dokter Muslim bahwa produk kita apapun produknya itu tidak ada bahaya. Ya, oke. Nah, bahkan kalau orangnya makannya normal, silahkan dikonsumsi produknya berdasarkan aturan yang tertulis di masing-masing tabungnya. Benar ya dok ya? Ya, tapi betul. kalau orangnya makannya abnormal, ini nih dok yang saya butuhkan informasinya dok. Ternyata saya makannya kan abnormal dok. Berarti saya harus makan produknya juga abnormal. Abnormal, betul. Abnormal. Iya, kan istilahnya menyeimbangkan. Jadi Yes. multivitamin dan mineral itu zat pengatur di dalam tubuh. Jadi dia mengatur Oke. polisi lalu lintas di dalam tubuh kita. Wah, ini Yes. kebanyakan nih ya, jangan numpuk di situ. Malam-malam jangan begadang. Ayo pulang-pulang tidur. Tidurnya di dalam otot gitu. Itu kayak gitu. Yes. Besok bangun ya pada kerja ya gitu. Kayak gitulah kira-kira fungsi multivitamin. Jangan sampai makannya abnormal, mereka dibiarin gitu ya. Wah, keliaran kemana-mana, bikin masalah di tubuh kita. Yes. Ada pengaturnya gitu yang bisa mengimbangi itu. Iya, oke ya. Jadi teman-teman, informasi dari Dokter Muslim ini Masya Allah luar biasa. Boleh Dokter Muslim sekolah setinggi-tingginya dia mendapatkan gelar dokter ya. Kita yang tidak perlu sekolah setinggi-tingginya kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kita semua bisa jadi dokter. Nah, untuk menjadi dokter di Herbalife teman-teman itu perlu yang namanya action. Kita belajar sama Dokter Muslim, udah dapat ilmunya keren banget. Jadilah kita dokter untuk banyak orang di lingkungan kita. Tapi dokternya dokter Herbalife. Dari mana kita akan temukan banyak orang? Itu dari action, teman-teman. Nah, action kita yang sekarang sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, kalau action kita berkurang, maka juga manfaat dari ilmu kita itu juga tidak akan meluas, teman-teman. Ya, action kita dengan apa? Dengan ngomong ke orang lain, dengan flyeran, dengan melakukan kepo, dengan melakukan yang namanya tea party, shake party, penyuluhan, skin party, atau apapun. Ya, teman-teman ya. Benar-benar saatnya keluar dari zona nyaman. Informasi sehebat apapun, kalau teman-teman itu tidak ada actionnya, maka hanya akan menjadi ilmu yang busuk di pikiran kita, teman-teman. Ya, nah akan lebih bermanfaat jika kita terus omongkan ke orang lain. Dari mana tadi? Halo. Oke, nah, oke teman-teman, karena ilmu akan makin luar biasa apabila kita terus mengulang. Cara mengulang dari ilmu yang kita dapatkan itu akan lebih baik apabila kita dapatkan klien-klien atau customer ya. Nah, teman-teman, tadi di komentar saya baca dari pesan dari mentor kita tercinta ya, Bu Dami, bahwa materi Dokter Muslim ini insya Allah ilmunya luar biasa, daging semua ya, akan sangat luar biasa membuat endowment kita Agustus ini ya akan kita selesaikan dengan secara, kalau kata Bu Dame Bu Rasidama, secara jantan dan betina. Ya Bu ya, karena memang luar biasa. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah ya. Hari ini aja saya dapat 2 customer itu dari brosur. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai bilang, brosur sekarang udah nggak bekerja. Insya Allah. Karena brosur itu seperti kita petani yang terus menanam. Kita tidak tahu kapan kita akan panen. Apakah seorang petani itu akan panen kalau dia tidak menanam? Tidak, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ayo kita sebagai konsultan yang luar biasa, ilmu yang hebat ini harus kita sampaikan ke banyak orang di luar sana, dan itulah yang akan mengantarkan prestasi kerja kita makin baik setiap bulan, teman-teman. Karena di Herbalife ini sejujurnya sebenarnya tidak ada penurunan, ya.
Yang ada adalah kinerja kita yang lagi turun. Jadi ayo keluar dari zona nyaman kita. Buat agenda kerja, kerjakan agendanya. Ya, luar biasa untuk kita semua. Hari ini sangat hebat sekali. Saya sangat beruntung, saya sangat bersyukur, dan saya juga mendapatkan hal yang sangat bermanfaat hari ini ya. Selain dapat ilmu dari dokter, juga dapat cash keras ya. Harga produk normal 2 orang, Masya Allah luar biasa ya. Buat teman-teman semuanya, kita tutup end-of-month ini, raihlah goal yang kita inginkan dan yang terbaik untuk diri kita. Bahkan itu melampaui daripada batas kemampuan kita. Tidak ada orang yang tidak bisa di Herbalife. Kalau teman-teman bersungguh-sungguh, insya Allah teman-teman pasti bisa. Semangat semuanya, kita selesaikan end-of-month 2000 Agustus 2022 ini dengan prestasi yang luar biasa ya. Bersama-sama kita ucapkan yuk terima kasih kepada Dokter Muslim. Buat Ferry, silakan dibuka mic-nya Ferry, karena kita akan berterima kasih. Terima kasih Dokter Muslim. Luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Dokter Muslim. Mentor-mentor Pak Dokter luar biasa. Dokter Muslim. Terima kasih Uni, mentor-mentor. Terima kasih semuanya. Malam menjadi Terima kasih Dokter Muslim. Wow, ada Budi dari Jombang, dari Pontianak, wow, dari semuanya nih, Masya Allah. Terima kasih Bu Presti. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Muslim. Terima kasih Bu Presiden. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa ya, sudah ada waktu itu untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih semua ilmunya. Oke teman-teman, kita tutup pertemuan ini. Uni.